Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afti Yunia Rahma dari Pendidikan Biologi Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan solusi pemanfaatan sumber daya alam untuk kemajuan Indonesia untuk mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Sukisno. Jadi untuk materi kali ini kita akan bahas 4 poin. Yang pertama ada potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua ada tantangan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada dampak pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia yang tidak berkelanjutan. Dan yang terakhir ada solusi dari dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Yang pertama ada potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia seperti sumber daya alam hayati itu meliputi hutan tropis, hasil pertanian, perikanan, dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sedangkan sumber daya alam non hayati mencangkup cadangan minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, tembaga, dan berbagai mineral lainnya. Nah, potensi ini memberikan peluang besar untuk pembangunan ekonomi nasional. Nah, jika pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia ini masih didominasi oleh sektor ekstraktif yang berorientasi ekspor bahan pangan mentah, hal ini menyebabkan rendahnya nilai tambah ekonomi di dalam negeri dan keterbatasan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya ada jenis potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada sumber daya alam hutan atau potensi hutan. Nah, selain menjadi paru-paru dunia dan penopang air agar tidak menjadi erosi, hutan merupakan salah satu potensi terbesar di Indonesia. Yang kedua ada potensi laut. Luas laut di Indonesia mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayahnya atau wilayah Indonesia. Dan yang ketiga ada potensi tambang. Indonesia juga kaya dengan sumber daya tambang baik di laut maupun di darat. Potensi yang selanjutnya yaitu potensi tanah. Tanah sangatlah dibutuhkan manusia untuk kehidupan, baik untuk bercocok tanam dan pembangunan jalan. Yang kelima ada potensi laut. Luas laut di Indonesia mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayahnya. Dan yang terakhir ada potensi tanah. Struktur tanah yang baik dengan tekstur yang sensual akan memudahkan penyerapan air, oksigen, dan nutrisi oleh tanaman. Selanjutnya kita akan bahas tantangan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam ini adalah masalah legalitas dan regulasi. Meskipun telah ada berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, implementasinya seringkali belum efektif. Banyak sekali kasus pengembangan ilegal, perambanan hutan, dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan masih terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Nah, selain itu, aspek ekonomi juga menjadi tantangan signifikan. Selanjutnya yaitu dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Yang pertama ada perubahan iklim. Nah, salah satu dampak lingkungan yang paling terkenal dari produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan merupakan perubahan iklim yang tidak stabil. Yang kedua ada hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, meningkatnya jumlah lahan yang perlu digunakan untuk produksi dan konsumsi seperti untuk pertanian, ekstraksi bahan baku, dan kehutanan. Dan ketiga ada polusi. Jumlah polusi yang dihasilkan akibat produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan juga menyebabkan kerusakan besar. Selanjutnya ada solusi dari dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Yang pertama ada identifikasi sumber daya alam yang terancam krisis. Nah, sumber daya alam terbarukan seperti air, hutan, dan energi surya dapat mengalami krisis akibat pemanfaatan yang berlebihan. Yang kedua, ada faktor penyebab krisis sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan tingkat regenerasi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam tersebut.
Dapat disimpulkan untuk materi kali ini bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, dengan potensi kekayaan alam yang sangat besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju dan mandiri secara ekonomi. Akan tetapi, berbagai tantangan serius masih menghambat optimalisasi potensi tersebut, seperti eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, lemahnya tata kelola, serta ketergantungan pada komoditas mentah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah.